Kasus ini jadi cerminan besar bahwa di balik senyum bisa ada dendam, di balik air sungai bisa ada tubuh, dan di balik diamnya perempuan seringkali ada cerita yang ditelan karena rasa takut. Kita butuh lebih dari sekedar aparat dan pasal. Kita butuh budaya baru yang melihat perempuan sebagai manusia utuh. Hai pencari fakta, gimana kabarnya? Masih waras kah? Dan bagi kamu yang kaget karena baru lihat channel ini, aku info dikit nih. Di sini kita akan menyelami pikiran paling gelap dari manusia dan mengungkap rahasia di balik kasus klasik yang belum terpecahkan hingga kejahatan modern yang bikin kita bertanya, apa benar manusia bisa sekejam ini? Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang kamu kenal yang terlihat pendiam dan biasa aja ternyata menyimpan amarah yang bisa meledak menjadi kematian? Selamat datang di episode yang akan membuat kamu berpikir dua kali sebelum bilang, ah dia mah orangnya kalem. Aku Berry WB bersama Zona Kriminal. Mendadak bergemuruh oleh bisik-bisik ngeri di balik aliran sungai Batang Anai. Di situ ditemukan potongan tubuh perempuan tercerai-berai di dalam karung. Dan siapa sangka tersangka utamanya adalah Wanda. Nama panggilan dari Satria Juhanda. Seorang pemuda 25 tahun, pendiam dan punya lingkaran pertemanan yang luas, apalagi di kampus. Tapi seperti yang kita tahu, bukan suara keras yang harus ditakuti, melainkan senyap yang penuh niat. Wanda memendam dendam, dan dendamnya tumbuh subur di tanah yang lembab oleh harga diri dan patriarki. Di sini ada Septia, korban yang pertama diketahui. Bukan cuma teman biasa, ia pernah meminjam uang untuk kuliah, hanya 3,5 juta. Tapi bagi Wanda, itu bukan tentang nominal, tapi ego yang dirusak. Ia mengajak Septia ke kebun terpencil, lalu mengakhiri hidupnya dengan parang yang sudah dipersiapkan. Bukan cuma membunuh, ia memutilasi tubuh Septia menjadi 10 bagian. Ngeri bos. Dibungkus karung, dilempar satu-satu ke sungai. Logikanya sederhana, air akan menghapus jejak. Tapi yang tidak ia duga, sungai juga bisa bicara, kadang lebih lantang daripada manusia. Di sini yang mengerikan, Septia bukan yang pertama. Wanda mengaku ia sudah pernah membunuh 2 perempuan lain, Cika dan Adek. Motifnya klasik, cemburu, patah hati, dan anggapan bahwa perempuan adalah miliknya. Cika dituduh selingkuh saat KKN, dan Adek dianggap sebagai biang keroknya. Wanda mengajak mereka ke sumur tua yang terlupakan di Pasar Usang, dan di sanalah mereka dihabisi. Lalu dilempar begitu aja ke kedalaman gelap. Tanpa mutilasi, cukup dibuang. Simple, keji, iya, dan penuh perhitungan. Di sini ibaratnya satu sisi dari patriarki yang tidak pernah diajak duduk dalam kelas etika. 3 nyawa melayang. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa semua perempuan? Ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Aktivis perempuan menyebutnya femisida, pembunuhan berbasis gender yang bertumbuh dari cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Wanda mungkin eksekutor, tapi kita juga harus bertanya, siapa yang selama ini memelihara narasi bahwa perempuan harus tunduk, harus baik-baik, dan ketika mereka melawan, mereka pantas dihukum. Kasus ini bukan cuma cerminan si Wanda, tapi juga cermin sosial yang retak di banyak sudut.
Pada pagi yang seharusnya biasa, seorang nelayan justru menarik sesuatu yang akan mengubah hidup banyak orang. Potongan tubuh tanpa kepala, tangan, dan kaki menyangkut di batu-batu sungai. Dan di hari berikutnya, potongan lain muncul. Dan sampai akhirnya, sebuah kepala ditemukan di antara tumpukan sampah ikan. Masyarakat mulai ketakutan. Kita baru mendengarnya saat sudah terlambat. Potongan tubuh yang diidentifikasi dari cincin, simbol kasih dari teman. Jadi itu sebagai titik terang. Polisi langsung bergerak cepat dan semua jejak langsung kembali mengerucut ke Wanda. Penangkapan dilakukan saat fajar keesokan harinya. Dia sempat tenang seolah-olah semua ini bagian dari rutinitas paginya. Tapi saat ditanya dan dihadapkan dengan bukti, pengakuannya pun meledak. 2 pembunuhan lama ikut terbongkar. 2 mayat ditemukan di sumur tua. Dan dari situ kita semua tahu, dendam tak pernah tidur. Ia cuma menunggu waktu yang pas untuk bangkit dan menagih darah. Wanda kini berada di sel tahanan, menghadapi pasal demi pasal, dari pembunuhan berencana sampai kemungkinan hukuman mati. Tapi keadilan bukan hanya soal memasukkan pelaku ke penjara. Ini soal memastikan bahwa semua luka-luka di tubuh korban maupun jiwa keluarga mereka punya ruang untuk disembuhkan. Tes DNA hingga barang bukti hingga rekonstruksi dilakukan. Tapi, siapa yang bisa memeriksa luka mental masyarakat? Ya, siapa? Atau luka batin keluarga korban yang harus melihat jasad anaknya digali dari sumur. Yang bikin kita menghela napas, masih banyak pertanyaan yang menggantung. Apa Wanda punya korban lainnya? Apa dia benar-benar sendiri melakukannya? Dan kenapa? Kenapa sistem kita begitu lambat mencium bahaya dari wajah-wajah tenang? Beberapa akademisi menyarankan pemeriksaan kejiwaan, dan itu penting. Tapi lebih penting lagi, pemeriksaan terhadap sistem sosial kita. Karena Wanda mungkin lahir dari rahim ibu yang baik, tapi dibesarkan di tengah budaya yang menormalisasi pengabaian, penghakiman, dan pengabaian terhadap perempuan. Yang tersisa kini adalah luka dan ketakutan. Ibu Siska yang menanti anaknya selama setahun akhirnya ambruk di lokasi pembongkaran sumur. Tidak semua duka bisa ditampung oleh waktu. Warga membatasi aktivitas malam. Media sosial penuh dengan kemarahan. Dan tagar keadilan untuk Septia jadi semacam teriakan kolektif bahwa keadilan kadang harus diteriakan dulu sebelum didengar. Pemerintah daerah menjanjikan perlindungan, tapi janji itu bukan vaksin. Trauma sudah kadung tersebar. Kasus ini jadi cerminan besar bahwa di balik senyum bisa ada dendam, di balik air sungai bisa ada tubuh, dan di balik diamnya perempuan seringkali ada cerita yang ditelan karena rasa takut. Kita butuh lebih dari sekedar aparat dan pasal. Kita butuh budaya baru yang melihat perempuan sebagai manusia utuh, yang melindungi bukan mengawasi, yang mendengar bukan menghakimi. Karena kalau tidak, Wanda hanya akan jadi satu dari sekian banyak yang tak terungkap, dan darah akan tetap jatuh. Ini bukan episode horor. Ini adalah realitas yang terjadi di sekitar kita. Bahkan ketika kita sedang tertawa di warung kopi, jangan tunggu sungai bicara lagi. Dengarkan perempuan di sekitarmu, dan jangan biarkan kebisuan berubah jadi pelindung kejahatan.
Sampai jumpa di episode selanjutnya dan semoga kita tak perlu menguak kisah-kisah berdarah lainnya. Aku BDWB, masih bersama Zona Kriminal.